Wa idza haddatsana anfusana wa idza haddatsana anfusuna bi syai'in min dzalik aw hawala mukhadi'un an yughriyana bil inhiraf an qasdi sabil tadhakkarna Allah wa wa'dahu wa wa'idahu wa waqafna 'inda hududihi bihaythu nakunu al-mathalu as-salihu liqawlihi innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru wa idza hum mubsirun. Nah, sebagaimana dijelaskan bahwa apabila kita akan melakukan perbuatan salah atau ada kekuatan yang hendak memperdaya kita, maka supaya kita melaksanakan ta'awud. Jadi kalau kita diajak oleh diri kita untuk melakukan perbuatan salah, atau ada sesuatu yang memperdaya kita supaya kita melakukan perbuatan melawan hukum, atau kita dipengaruhi untuk keluar dari jalan yang benar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tadzakkarna Allah. Kita harus mengingat Allah. Kita harus mengingat janji-janji Allah. Dan kita harus mengingat ancaman-ancaman Allah. Sehingga jelas bagi kita apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kita mengamalkan keterangan dalam surat Al-A'raf ayat 201, Allah berfirman, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru wa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa gangguan syaitan, raguan syaitan, godaan syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya atau melihat kebenaran-kebenarannya. Karena syariat itu sudah diajarkan perbuatan itu benar atau tidak menurut syariat. Apabila sesuai dengan larangan-larangan Allah, maka harus kita tinggalkan. Apabila kita diajak untuk meninggalkan perintah Allah, maka perintah itu harus kita lakukan. Jadi seorang mukmin ketika dia mulai diganggu, mulai dibujuk, dan mulai dirayu supaya melakukan perbuatan salah atau dosa atau maksiat, agar dia mengingat Allah, mengingat janji-janji Allah, dan mengingat ancaman-ancaman yang telah Allah ancamkan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat. Wa waqafna 'inda hududihi. Sehingga pada saat itu kita jelas memiliki rambu-rambu yang berupa syariat. Mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana pula yang telah dilarang oleh Allah. Hal itu tentunya sesuai dengan keterangan surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Bahwa gangguan rayuan syaitan itu salah. Atau dia melihat pahala dari orang yang tidak melakukan perbuatan dosa itu dijanjikan dengan surga. Dan dia diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Bagian kedua, inna fi nafsil insani syahawatun wa wara'is wa hiya aqwa min ayyi 'amilin yadfa'u bihi ila ma'siyatillahi wa mukhalafati amrihi li'annaha ta'ti min ad-dakhil la min al-kharij wa min al-batini la min al-lahir. Nah, yang dimaksudkan adalah sesungguhnya dalam diri manusia itu didapatkan syahwat. Dalam diri manusia itu didapatkan ghariza, watak atau karakter. Syahwat dan ghariza merupakan faktor utama mendorong manusia melakukan perbuatan maksiat dan menentang perintah Allah. Mengapa? Karena dorongan tersebut berasal dari dalam diri manusia, bukan berasal dari luar diri manusia. Dorongan tersebut tidak bisa dilihat karena berupa kekuatan batin. Dorongan tersebut bukan merupakan suatu kekuatan materi. Jadi inilah yang perlu diwaspadai oleh manusia, bahwa manusia itu memiliki keinginan. Manusia itu memiliki tuntutan. Keinginan dan tuntutan yang ada di dalam diri manusia ini merupakan faktor utama manusia itu terperangkap untuk melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan melawan hukum. Mengapa? Karena syahwat dan keinginan itu bukan berada di luar tubuh manusia. Syahwat dan keinginan manusia itu berada dalam tubuh manusia. Ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Apabila manusia memiliki kekuatan kontrol, manusia berpegang teguh dengan agama, manusia berpegang teguh dengan syariat, maka hukum-hukum itu jelas. Apa yang telah diperintahkan dan apa pula yang telah dilarang oleh agama itu. Wa idza lam yakun fi dakhilil insani wa batinihi quwwatun a'lamu wa aslabu tarda'ul muyula asy-syaitaniyah wa takba'u jama'aha wa qa'al insan sari'al ahwa'i wal matami' la muhalata. Dan apabila dalam tubuh manusia itu tidak ada kekuatan yang menghardik ajakan syaitan dan mengendalikan keinginan berupa syahwat atau berupa hasrat, maka tidak mustahil manusia akan terjerumus dalam keserakahan. Jadi dalam diri manusia ini juga didapatkan kekuatan positif. Maka kekuatan positif tersebut dialah yang mengendalikan manusia supaya manusia tidak terjerumus dalam keserakahan, dalam ajakan hawa nafsu. Walaysat hadhihi al-quwwatu ar-radi'atu hiya al-ibadatu was-salatu walal ilmu wat-tahqiqatu walal fadailu wasyama'ir la syai'a illa at-taqwa ma'al wa'i ala an yanzura al-muttaqil wa'i ila kulli syai'in min khilalihima ma'an. Kekuatan yang bisa menghardik dari ajakan syaitan yang terkutuk itu bukan ibadah, itu juga bukan sholat, bukan ilmu, bukan riset, dan bukan sifat-sifat yang terpuji. Itu semua bukan. Jadi kekuatan yang bisa menghardik ajakan syaitan
itu adalah kesadaran. Manusia sadar. Manusia dia memiliki kekuatan positif. Kekuatan positif ini mengajak manusia supaya manusia mentaati syariat, mentaati hukum. Apabila sesuai dengan perintah Allah, maka manusia supaya dia taat dengan perintah tersebut. Apabila ajakan itu tidak sesuai dengan perintah Allah, bahkan dilarang oleh Allah, maka supaya dia tidak menerjangnya, tidak melakukannya. Jadi kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang bisa menghardik itu adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi kekuatan kontrol bagi manusia, sehingga manusia itu dia patuh kepada agama, dia patuh kepada syariat. Selain dari kesadaran adalah ketakwaan. Jadi dua sesuatu yang berupa ketakwaan dan kesadaran itu keduanya sebagai self control yang cermat, sehingga manusia itu mentaati hukum, manusia itu mentaati syariat. Nah, kekuatan yang bisa menghardik itu adalah dua sesuatu, yaitu ketakwaan dan kesadaran. Karena keduanya memiliki self control yang baik.